Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, maka izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saya berharap Bapak Ibu Saudara ya diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sehat walafiat ya dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Dan pada kesempatan yang baik ini pun saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menopang channel ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pesan Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang kemahakuasaan daripada Tuhan, ya, atau daripada Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata, pesan Tuhan hari ini berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara, ungkapan kemarin itu berbicara tentang zaman dahulu, ya, dan kemudian hari ini berbicara tentang zaman di mana kita sementara berada di dalamnya, dan sampai selama-lamanya itu berbicara tentang zaman baru yang akan datang, zaman pemulihan, zaman di mana tidak ada penderitaan, ya, tidak ada kesakitan, tidak ada air mata, bahkan tidak ada kertak gigi, tidak ada dosa, tapi zaman di mana ya kita akan menikmati ya kehidupan yang penuh dengan kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita perhatikan saudara ayat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan ada satu rahasia yang sangat luar biasa, di mana saudara dari zaman Adam sampai kepada zaman kita sekarang ini tidak ada satu pribadi yang berani memproklamirkan dirinya sebagai orang yang berkuasa di sorga, berkuasa di bumi, dan juga berkuasa di bawah bumi. Ada banyak ya nabi dari Adam sampai kepada nabi besar atau nabi terakhir yang Nabi Yohanes. Ya, bahkan ada banyak rasul, ada banyak gembala, ya. Bahkan juga ada banyak ya orang yang punya power, punya kuasa, punya nama besar. Ya, bahkan ada pemimpin-pemimpin dunia yang ya begitu hebat ya kepemimpinan mereka. Tapi tidak ada satu pribadi atau oknum yang berani memproklamirkan dirinya bahwa di dalam dirinya memiliki kuasa baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, yang kita temukan hanya satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memproklamirkan dirinya bahwa dia memiliki kuasa, dia mempunyai kuasa yang besar, baik kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Itulah pribadi Yesus, Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus bukan orang sembarangan, tapi Yesus yang saudara dan saya imani, saudara dan saya percayai adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang punya sumber kuasa, Yesus yang adalah sumber mujizat, dan dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Allah sendiri, Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, makanya dikatakan saudara dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 ditegaskan di sana bahwa kepadaku telah diberikan kuasa, ya diberikan segala kuasa di sorga dan di bawah bumi. Itu berarti tidak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Yesus Isa Al-Masih anak putra Maryam. Hanya Yesus ya juru selamat dunia. Hanya Yesus adalah Tuhan ya yang berani memproklamirkan diri dengan lantang atau dengan berani seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ya, Yesus itu benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menunjukkan kemahakuasanya untuk melakukan perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara saya melihat ya kemahakuasaan Yesus ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah Yesus berkuasa untuk menciptakan. Itu kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, Yesus berkuasa untuk menciptakan. Ya, makanya dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ketiga jelas dikatakan di sana. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu ya berbicara tentang pribadi Yesus ya sebagai logos, saudara. Jadi logos itu dia menunjuk kepada pribadi Yesus yang adalah firman. Ya. Jadi saudara-saudaraku, firman yang dimaksud dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 yang dikatakan logos tadi bukan firman yang tertulis ya seperti yang tercantum dalam kitab suci atau Alkitab ini, tidak. Tapi logos yang dimaksudkan di sini adalah logos yang menunjuk atau firman yang menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa untuk menciptakan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat ya murid-murid bahkan rasul-rasul ya mereka merasakan, mereka mengalami firman yang disebut logos tadi yang menunjuk kepada pribadi Yesus. Ya mereka menyaksikan karena mereka dekat dengan Yesus. Ya mereka melihat ya tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya mereka ya saksikan tentang pribadi ya daripada Yesus itu sendiri ya. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus ya. Mereka juga melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Dan kalau dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 yang pertama dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, ya, apa yang disaksikan oleh murid-murid ini bukan hal yang konyol, tidak. Tapi apa yang disaksikan oleh murid-murid ini, mereka melihat sendiri dengan mata, kemudian mereka meraba sendiri dengan tangan, ya, dan mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Itu sebabnya mereka saksikan ini. Nah, kesaksian mereka adalah kesaksian yang benar, saudara. Ya,
Kesaksian mereka adalah kesaksian yang bukan dibuat-buat, tapi berdasarkan fakta yang mereka jumpai atau mereka alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ketiga dari kitab Yohanes pasal 1, jelas dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia maka segala yang sudah ada tidak ada yang jadi. Artinya saudaraku, ya, segala sesuatu yang nampak, yang kita lihat di dalam dunia ini, ya, Tuhan hanya berfirman dengan perkataan, bahkan ucapan firman-Nya, maka semuanya jadi. Oleh sebab itu, saudara, tadi saya katakan bahwa ya, Yesus berkuasa untuk menciptakan dunia dengan segala isinya, diciptakan oleh firman. Artinya, dunia dengan segala isinya yang kita lihat sekarang ini, baik laut, darat, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, ya sampai kepada hal sekecil apapun yang ada di atas muka bumi, ini diciptakan oleh firman atau logos, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mempercayai Dia. Ya, tidak ada dalil bagi kita untuk kita ya menganggap bahwa Dia itu bukan Tuhan yang berkuasa menciptakan. Ya, tidak ada alasan. Ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian saudara, bagian yang kedua adalah Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, faktanya di mana? Dalilnya di mana? Saudara perhatikan waktu dua orang penyamun disalibkan bersama-sama dengan pribadi Yesus ya di tiang kayu salib. Kita lihat penyamun sebelah kiri dia mengolok-olok, jikalau engkau anak Allah, ya, jikalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kehidupan kami. Ya, olokan sindirannya begitu tajam Bapak Ibu Saudara. Tapi penyamun yang sebelah kanan ini, ya, dia dengan tenang, dia mencermati, dia dia berusaha untuk mengerti ya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dan saudaraku, saya percaya bahwa pada saat yang sama hukuman itu terjadi, mereka sementara tersalib di atas tiang kayu salib, saudara, ya, roh itu berperan atas kehidupan daripada penyamun sebelah kanan ini, sehingga dia berkata, dia menegur penyamun sebelah kiri bahwa kita patut menerima ganjaran sama seperti apa yang kita lakukan, sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan. Tapi orang ini tidak terdapat kesalahan apapun padanya. Lalu dia menoleh kepada Yesus dan dia berkata, Yesus, jika engkau datang kembali, jangan melupakan aku. Ya, dan pada hari itu, saat dan detik jam itu, saudara, tidak besok dan tidak lusa, saat itu juga, detik itu juga, ya, Yesus ya memberikan satu kepastian bagi penyamun sebelah kanan. Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kita harus memahami Firdaus adalah merupakan bagian dari sorga. Jadi pada hari itu, pengakuan daripada penyamun sebelah kanan itu membuat dia menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun secara tubuh dia boleh mengalami penghukuman, saudara. Ya, karena berdasarkan perbuatan yang dia lakukan, dia mengalami penghukuman. Tapi secara roh, saudara, dia diselamatkan pada saat itu juga. Artinya, hanya Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan ya setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, buktinya mana, saudara? Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 13,
Di sana jelas dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia diselamatkan. Nah, berdasarkan bukti ini, penyamun sebelah kanan ini berseru kepada nama Tuhan ketika dalam kondisi terjepit, dan pada saat itu saudara, keselamatan terjadi atas kehidupan daripada penyamun sebelah kanan ini. Kemudian yang ketiga saudara, kita lihat ya, Yesus ya dalam kemahakuasaannya dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah sumber kebangkitan. Ya, dia berkata dalam firman dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Ya, artinya saudara, dia adalah Tuhan yang dengan kekuasaannya dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Buktinya mana? Nah, saudara, kita lihat ya di dalam kitab Yohanes juga pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Kisah ini menceritakan tentang Lazarus, saudara, yang telah mengalami kematian dan telah dikuburkan selama 4 hari dia berada dalam kuburan. Firman Allah berkata bahwa ya badannya sudah membusuk, sudah berbau, saudaraku. Dan saudara, pada waktu Yesus datang, ya firman Tuhan berkata bahwa dia penuh dengan belas kasihan kepada Lazarus, ya, bahkan dengan saudara-saudara Lazarus, Marta dan Maria. Nah saudara, dan apa terjadi? Karena belas kasihannya yang begitu tinggi saudara, ya, sehingga dia menunjukkan kemahakuasaannya, dia menunjukkan ya ketuhanannya, di mana ya waktu dia mengatakan kepada Maria bahwa dia akan bangkit, Maria tidak mengerti saudara. Itulah sebabnya Maria berkata bahwa ya, saya percaya dia akan bangkit pada waktu kebangkitan orang-orang mati, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus berkata, jika engkau percaya bahwa aku adalah sumber kebangkitan, hari ini ya saudaramu, adikmu Lazarus akan mengalami kebangkitan. Saudara-saudaraku, setelah menyudahi perbincangan dengan Maria, mereka berjalan mendatangi kubur ya daripada Lazarus, dan sampai di sana saudara, ya dia dengan kuasa yang begitu hebat, dia memanggil Lazarus, "Lazarus, keluarlah." Dan pada saat itu apa terjadi saudara? Ya, Lazarus mulai digerakkan dengan kuasa yang ada dalam perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Lazarus mengalami kebangkitan. Firman Tuhan berkata waktu dia keluar dari kuburan, ya, dia masih terikat dengan kain kapan, dan Yesus berkata kepada mereka, "Bukalah kain kapannya." Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati, saudara. Nah, puji Tuhan. Tapi ada murid-murid juga ya yang membangkitkan orang mati. Tapi mereka cuma mendapat kuasa. Contohnya seperti Petrus ya, membangkitkan Dorcas. Kemudian Rasul Paulus membangkitkan Eutikus waktu jatuh dari lantai yang ketiga dan akhirnya mengalami kematian, putus napas. Dan Rasul Paulus membangkitkan, menghidupkan Eutikus. Saudara, mereka adalah rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan, tapi mereka bukan yang punya sumber kuasa. Yang punya sumber kuasa adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ketika mereka melayani Yesus, Yesus memperlengkapi kehidupan mereka dengan kuasa kebangkitan. Dan pada akhirnya apa saudaraku? Ya, mereka juga bisa membangkitkan orang mati. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Tapi saudara, mereka bukan sumber kebangkitan. Yesus adalah sumber kebangkitan. Kemudian yang kedua saudara, ini yang sangat spektakuler lagi saudara, yaitu anak muda yang
berasal dari negeri Nain, saudara. Ya, dia mengalami kematian, dia anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya, ya, dari seorang janda, saudara. Firman Tuhan berkata, waktu dia diusung dalam peti mau menuju ke tempat pemakaman, saudara. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia memperhatikan janda itu. Ya, janda itu menangis terseduh-seduh, saudara. Dan pada akhirnya Yesus berbelas kasihan. Dan akhirnya Yesus mendekati usungan itu dan memerintahkan, "Hai anak muda, bangkitlah, bangunlah." Saudara bayangkan, ya, Yesus hanya perintahkan anak muda itu, dia mengalami kebangkitan, dia mengalami kehidupan. Tentu orang-orang yang mengiringi perjalanan menuju ke tempat pemakaman, mereka heran sejadi-jadinya. Ya, bahkan ada yang mungkin mengalami ketakutan. Saya bisa memahami, saya bisa mengerti situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, saudara. Pasti ada orang yang ketakutan, ya, dan ada orang yang lari, saudara, karena orang sudah, ya, diusung ke tempat pemakaman kok bisa dibangkitkan. Dan ada yang pasti percaya ini karena perbuatan Yesus sebagai Tuhan, yang adalah sumber kebangkitan, yang membangkitkan, ya, orang mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Contohnya seperti, ya, Yesus membangkitkan, ya, anak perempuan daripada Yairus. Yesus bangkitkan, saudara. Kemudian kita lihat seterusnya. Yesus punya kuasa, ya, dia berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Saudara, kalau kita perhatikan, ada puluhan, ya, ada puluhan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ya, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan, ya. Kita lihat, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Orang yang buta sejak lahir, yaitu disembuhkan oleh Tuhan, ya. Kemudian Bartimeus yang buta pun disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Yesus juga bahkan orang buta di Betsaida pun disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan, melepaskan, ya, orang yang sakit, ya, bungkuk selama 18 tahun. Itu pun disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kemudian 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Ya, satu pun tidak terlewatkan dari kesembuhan yang Tuhan berikan kepada 10 orang kusta ini, saudara. Nah, kita lihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya, penyakit ayan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan penyakit-penyakit yang besar, penyakit yang lain yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manusia, Yesus yang mampu melakukannya, saudara. Karena memang dia adalah Tuhan. Dia adalah sumber kesembuhan itu sendiri. Dan kalau setiap orang yang percaya, yang mengalami sakit penyakit, setiap orang yang percaya pasti mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Itu kita sudah dengar dan melihat, ya. Kalau kita menonton, kita melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pendeta-pendeta, pastor-pastor yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mendemonstrasikan kuasa kesembuhan, ya, kepada orang-orang yang benar-benar, ya, mengalami sakit penyakit, saudara. Dan ini, saudara, ini masanya, saudara. Masanya Tuhan mengorbitkan, Tuhan tampilkan hamba-hamba Tuhan untuk masuk ke masa kegerakan yang besar, yang sementara menanti kehidupan kita. Dan saya mau katakan kegerakan besar, kita sementara masuk ke dalamnya, saudara. Dan saudara, kita lihat Tuhan mempromosikan, Tuhan menampilkan hamba-hamba Tuhan, ya, sehingga mereka melayani dalam urapan Allah, mereka melayani dalam kesembuhan, yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara dengan jelas. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu membuktikan bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan, karena dia adalah Tuhan yang lebih besar atas segala-galanya. Dan masih banyak mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh pribadi dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara.
Kemudian saudaraku, kita lihat yang berikut, Yesus berkuasa untuk mengubahkan dan memulihkan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara pesta perkawinan di Kana, ketika mereka kehabisan air anggur, ya kita lihat ya, lalu ibunya Yesus ya, mamanya Yesus sendiri ya berbisik kepada mereka kehabisan air anggur. Dan saudara, apa terjadi saudara? Yesus menyuruh untuk mengisi air di tempayan-tempayan menurut adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, kita lihat ketika mereka kehabisan air anggur, ya, yang punya pesta pasti mengalami kepanikan yang luar biasa. Tapi apa terjadi? Untung ada pribadi Yesus di sana, saudara. Dia sumber, ya. Dia berkuasa untuk mengubahkan, bahkan memulihkan situasi pada saat itu. Ya, oleh sebab itu ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk mereka menyediakan air mentah yang biasa, saudara, di buyung-buyung itu, maka apa terjadi? Ya, ketika Yesus menyuruh dan mereka cedok air itu, dan air yang biasa tadi, Bapak Ibu Saudara, itu bisa berubah menjadi anggur yang luar biasa. Air anggur yang punya kualitas yang terbaik lebih daripada anggur-anggur yang ada pada saat atau pada zaman itu, saudara. Ini anggur yang memiliki kualitas yang terbaik. Jadi saudara, ini membuktikan bahwa ya, kesiapan manusia sesempurna apapun pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi kalau ada Yesus, ya, Yesus bisa membuat kekurangan itu menjadi mujizat yang besar. Ya, Yesus bisa merubah kekurangan itu sehingga tidak nampak, bahkan tidak dipermalukan. Karena dia pribadi yang sangat bijaksana. Dia pribadi yang suka menolong orang dalam keadaan yang sangat terjepit. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita. Kemudian yang kedua, saudara, ya, perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus pada waktu mengambil air di sumur Yakub pada jam 12 siang. Saudara, kita lihat wanita ini, ya, dia memiliki keterikatan yang luar biasa. Dia punya 5 suami. Dan saudara, kita lihat tidak ada yang bisa yang mengubahkan, bahkan memulihkan kehidupannya. Tapi untung dia berjumpa dengan Yesus, dan pada saat itu Yesus memulihkan keadaannya. Yesus mengubahkan karakternya. Yesus mengubahkan hidupnya, mengubahkan ya tabiat, ya keburukan dalam dirinya menjadi orang yang baik. Dan buktinya apa, saudara? Ketika dia mengalami mujizat perubahan dan pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dia pergi untuk bersaksi kepada orang-orang Samaria lewat kesaksian daripada perempuan Samaria yang sudah diubahkan ini, saudara. Ya, satu kota Samaria ya percaya Yesus dan diselamatkan untuk menjadi milik daripada Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Apa yang Yesus buat itu benar-benar spektakuler. Apa yang Yesus buat itu ada benar-benar luar biasa. Kita tidak bisa jangkau dengan akal pemikiran kita, saudara. Karena memang dia adalah Tuhan yang membuat perkara-perkara di luar daripada kemustahilan, saudaraku. Puji Tuhan. Dan kemudian kita lihat Yesus berkuasa untuk melepaskan orang yang terikat. Kita perhatikan, saudara, Maria Magdalena, tertulis dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai seterusnya, menjelaskan tentang pribadi Maria Magdalena. Dia diikat oleh 7 roh setan. Tidak ada satu kekuatan pun pada saat itu mampu melepaskan dia daripada keterikatannya, mampu membebaskan kehidupannya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, dia berpikir Tuhan juga menghukum dia, tapi Tuhan tidak menghukum dia. Bahkan Tuhan sendiri membebaskan dia daripada 7 roh setan yang mengikat, merajam, bahkan merasuk kehidupannya, saudara. Jadi saudara-saudaraku, orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, roh setan, iblis, ya, tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Tidak bisa disembuhkan dengan cara medis, tidak
Tidak bisa disembuhkan dengan kata orang pintar, dukun-dukun dan lain. Tidak bisa, saudara. Dukun hanya menipu, ya. Dukun hanya membohongi orang, ya. Karena itulah praktek kerja setan yang mengelabui pandangan orang sehingga orang percaya bahwa itu benar. Tapi sebetulnya kalau orang yang memiliki kuasa dan pengurapan, bahkan orang yang memiliki roh Allah tahu dan pasti mengerti bahwa itu bukan datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saat ini ya mungkin keluarga saudara, ya, andai tolan saudara, orang yang bertalian darah dengan saudara, sedang mengalami keterikatan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, Anda jangan cari dukun, Anda akan mengalami kesusahan. Anda jangan cari orang pintar akan membodohi Anda. Tapi saya berikan jalan keluar berdasarkan firman ini. Mari cari sumber kelepasan atau sumber yang bisa melepaskan orang yang terikat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia kalau melepaskan orang saudara, maka kelepasannya sempurna. Setan tidak akan balik lagi ya mengganggu kehidupan orang yang sudah dilepaskan. Karena apa yang Tuhan buat itu kekal adanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian yang berikut, Yesus punya kuasa untuk memerdekakan orang yang dijajah oleh dosa, dijajah oleh segala jenis kejahatan. Yesus punya kuasa untuk memerdekakan. Kita perhatikan saudara, perempuan yang berzina, ya, perempuan yang kedapatan berzina, ya, ketika ya dia ditangkap basah sedang melakukan zina, ya, dengan laki-laki, dia ditangkap dan dibawa menghadap kepada Yesus. Mereka yang berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan melakukan zina harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus menunduk ke tanah saudara, ya. Yesus menulis di tanah dengan jari telunjuknya. Ini menunjukkan saudara bahwa manusia itu terbuat dari tanah liat yang gampang pecah, yang gampang rusak. Perempuan berzina ini dibuat dari tanah liat yang gampang pecah, gampang rusak, gampang jatuh saudara. Kemudian orang-orang ya Yahudi pada saat yang membawa perempuan yang berzina, mereka tetap menuding dia, mereka mau melempari dia dengan batu. Namun dengan tegas Yesus berkata kepada halayak ramai yang ada di situ, kalau di antara kamu ada yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama mengambil batu, melempari perempuan ini sampai mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kelanjutan daripada cerita ini, ya, tidak ada satu pribadi pun yang berani melempari perempuan ini dengan batu. Ya, satu persatu mereka mengundurkan diri, satu persatu mereka menghilang dari perempuan yang berzina. Tinggal dia seorang diri dengan pribadi Yesus di saat itu, saudara. Yesus menatap dia dengan penuh kasih, dan Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya pada saat itu dosanya yang begitu banyak yang mengikat kehidupannya, yang menjajah kehidupannya, terutama dosa perzinahan yang menjajah hidupnya. Saat itu dia dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan. Yesus tidak menghukum dia, tapi Yesus memberi jalan keluar kepada dia. Yesus memerdekakan kehidupannya. Itulah Yesus, saudaraku. Dia adalah pribadi yang baik. Dia adalah pribadi yang penuh perhatian. Dia pribadi yang sangat memahami perasaan daripada orang yang merasa dirinya bersalah, saudara. Jadi kalau selama ini saudara dijajah oleh dosa yang bagi saudara sulit untuk dilepaskan, tapi percaya dan dengar baik, saya mau katakan ada satu pribadi yang mampu untuk melepaskan dan memerdekakan saudara. Nah, kemudian yang berikut saudaraku, ya, bagian-bagian yang terakhir, Yesus berkuasa untuk membuat mujizat. Kita lihat saudara, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ini, kita melihat
Ada nggak kita mendapatkan orang yang berjalan di atas air? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa melakukan mujizat berjalan di atas air. Saudara, kalau tidak punya kuasa mencoba-coba untuk berjalan di atas air, saudara bukan berjalan di atas air, tapi saudara akan tenggelam dan mati di dalam air. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang mampu melakukan ini pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia berjalan di atas air. Waktu saudara dia berjalan di atas air, ya menjumpai murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat dia, ya Petrus punya kerinduan untuk apa? Untuk mau berjalan di atas air sama seperti Yesus. Yesus berkata, oke silakan engkau berjalan di atas air, tapi jangan bimbang dan jangan ragu. Pada waktu Petrus dia mulai melangkah benar, dia berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena ada tiupan gelombang yang kencang, akhirnya dia imannya mulai goyah, dia mengalami kekhawatiran, keraguan-raguan dan akhirnya dia tenggelam. Tapi apa terjadi? Untung ada Yesus di situ, dan pada saat itu Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat kehidupan daripada Petrus. Kalau tidak ada pribadi Yesus di situ, saudara, saya percaya ya ada sesuatu yang buruk terjadi atas kehidupan daripada Petrus pada saat itu. Tapi untung ada Yesus, saudara. Dia adalah sumber mujizat. Ya, kemudian mujizat yang berikut, dia memberi makan kepada 5.000 orang. Hanya laki-laki yang sudah dewasa, perempuan-perempuan tidak, anak-anak pun tidak. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku, 5 ketul roti dimakan 7 orang atau 5 orang saja. Itu sudah pas. Tapi ini 5.000 orang. Firman Allah berkata, saudara, bahwa ketika dia menyuruh ya orang-orang yang mengikuti dia itu duduk, karena sudah 3 hari mereka mengikuti, mereka tidak makan, dan Yesus melihat mereka kelaparan dan Yesus lakukan mujizat itu. Yesus bertanya kepada murid-murid, adakah kamu punya makanan? Lalu murid-murid menjawab Yesus dan berkata kepada Yesus, di sini seorang anak punya 2 ikan dan 5 ketul roti. Yesus berkata, bawa kemari. Sesudah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan sampai ke tangan Yesus, Yesus menengadah ke atas dan dia berdoa kepada Bapanya. Dia bersyukur kepada Bapanya, kepada Allah Bapa sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, ketika dia menyudahi doanya, lalu apa terjadi? 5 ketul roti itu dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki yang dewasa. Ya, dan sampai kepada anak-anak dan ibu-ibu atau ya wanita-wanita. Semuanya firman Tuhan berkata mereka makan sampai kenyang. Secara logika ini tidak mungkin, saudara. 5 ketul roti dimakan lebih daripada 5.000 orang. Secara logika tidak mungkin. Ya, ahli siapapun dalam dunia tidak mungkin, saudara. Dan ini membuat banyak orang tidak percaya. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan sebagai sumber mujizat, dia melakukan itu, maka itu pasti terjadi mujizat pelipat gandaan. Ya, pada saat itu, saudara. Dan buktinya adalah, saudara, apa yang Yesus buat itu benar-benar dahsyat dan luar biasa. Nah, kita lihat, setelah memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa dan tidak termasuk anak-anak dan perempuan, dan mereka kumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, saudara, dan ternyata ada 12 bakul penuh. Ini mengandung suatu rahasia, saudara, bahwa 12 bakul ini merupakan jaminan bagi gereja Tuhan, jaminan bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi kita tidak perlu takut tentang jaminan karena kita punya Tuhan yang sudah mempersiapkan jaminan itu bagi kehidupan kita. Suatu ketika dunia akan mengalami paceklik, tapi jaminan pemeliharaan Tuhan, ekonomi kita tetap diberkati karena 12 bakul tadi, saudara. Puji nama Tuhan.
Demikian kita melihat yang berikut saudara, yang bagian-bagian yang terakhir, ya, Yesus berkuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya baca satu ayat dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi Allah Bapa tidak menghakimi seorang pun, tapi seluruh penghakiman itu sudah diserahkan secara penuh kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah hakim yang adil, hakim segala hakim. Dia akan datang kembali saudara pada kali yang kedua sebagai hakim. Untuk apa? Untuk menghakimi semua orang menurut perbuatan dan tingkah laku selama dia hidup dalam dunia ini. Saudara, saya mau katakan ada 3 agama besar di dunia yang mengakui bahwa Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Ya, 3 agama itu diantaranya adalah agama Yahudi. Ya, dia mengakui bahwa Mesias akan datang. Kemudian, yang kedua adalah agama Islam, ya, agama Muslim. Dia mengakui bahwa Isa Al-Masih pun sebagai Imam Mahdi, dia akan datang pada kali yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Kristen, saudara, Nasrani, percaya atau Kristen, percaya bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Saudara-saudaraku, masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi terbatas kita uraikan, saudara. Tapi kalau kita baca dengan teliti, kita akan menemukan ada banyak mujizat. Yesus mengambil posisi sebagai Allah, sebagai Tuhan, untuk melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Karena memang dia adalah sumber mujizat dalam atau bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara, mujizat yang terakhir kita lihat, ya, tanda heran yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia yang bisa mengalahkan maut. Ya, karena maut itulah merupakan oknum pribadi. Maut itu pernah, saudara, ya, dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah dosa, saudara. Jadi saudara, maut itu berbicara tentang dosa yang mengikat kehidupan manusia. Dan tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa melepaskan manusia daripada dosa yang sudah merasuk kehidupan manusia. Hanya pribadi Tuhan. Karena dia Allah, dia Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Baik dosa Adam dan Hawa, dosa leluhur, dosa orang tua kita yang sudah tidak ada, dan dosa pribadi kita sendiri. Hanya pribadi Yesus Kristus, ya, sebagai Allah, sebagai Tuhan, yang sanggup untuk mengampuni kehidupan kita, kesalahan dan dosa kita. Kalau dia mengampuni kita, maka dosa apapun tidak berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya pesankan kepada saudara-saudara, bagi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai sumber mujizat, sebagai Tuhan, sebagai Allah, saudara dengar baik, engkau akan mengalami menderita kerugian yang besar dalam hidupmu, dan akan timbul suatu penyesalan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ya, dan pada akhirnya saudara, engkau akan mati, engkau tidak akan hidup kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan. Karena dengan jelas Tuhan berkata bahwa carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Siapa yang tidak mencari Tuhan, siapa yang tidak mengenal Tuhan, bahkan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia berada di dalam penghukuman untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah pengajaran firman ini ia boleh menambah wawasan pengetahuan rohani kita, bahkan juga boleh menjadi berkat atas kehidupan kita. Di akhir daripada pengajaran ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa like, share, bahkan komen, serta subscribe video ini, supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.